Lihatlah anak laki-laki tepat di depan layar ini. Satu tangan dia memegang belalang, dan tangan lainnya sedang bersiap untuk melakukan operasi otak. Nama anak laki-laki ini adalah Arnie. Menderita sindrom gangguan intelektual yang parah. Dia terlihat gila sepanjang hari. Sangat suka memanjat menara air di kota kecil ini. Dokter pernah berspekulasi bahwa bocah itu tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun. Tapi tidak percaya itu hanya beberapa hari. Maka itu ulang tahun ke-18 Arnie. Kakak bocah itu adalah Gilbert. Adalah tulang punggung dalam keluarga. Tidak hanya harus bekerja di toko serba ada, tetapi juga harus merawat adik laki-lakinya yang cacat. Bantu dia mandi, bujuk dia untuk tidur. Bahkan khawatir tentang ulang tahun adik ini. Bagaimana pesta itu harus diadakan? Mereka tidak pernah meninggalkan kota kecil ini. Setiap tahun di musim panas, mereka pergi ke pinggir jalan, menunggu tim penjelajah lewat. Ini adalah hal-hal yang menarik. Satu-satunya hal yang mereka berdua bisa lihat. Tapi kebetulan ada mobil rumah yang bannya bocor di tengah jalan. Gadis di dalam mobil harus tinggal di kota kecil ini. Tapi siapa sangka itu? Kedatangan Becky akan mempengaruhi kehidupan kedua bersaudara itu. Hari itu, Gilbert mengirimkan barang kepada seorang wanita bernama Betty Carver. Dia meminta saudaranya untuk tidak berlarian, tapi duduk di mobil dan tunggu. Gilbert baru saja masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka berdua bergegas ke satu sama lain, sampai suami Betty Carver pulang. Lalu keduanya berhenti. Dengan panik, keduanya berjalan keluar dengan pakaian tidak rapi. Padahal, suaminya sudah lama tahu hubungan rahasia antara dua orang. Tapi suami ini hanya tidak ingin mengungkapkan. Gilbert pergi ke depan mobilnya, menemukan bahwa saudaranya tidak bisa ditemukan. Pada saat ini, sebuah mobil polisi membunyikan klakson keras lewat. Ternyata adik laki-laki itu sekali lagi memanjat menara air. Penduduk kota semua berdiri di sekitar dan menertawakan bocah itu. Polisi juga hadir di tempat kejadian. Tapi tidak peduli apa yang polisi katakan. Arnie menolak untuk turun. Sampai setelah Gilbert berlari datang. Nyanyikan sajak yang akrab untuk Arnie. Hanya dengan begitu si bocah dapat turun dari puncak menara air. Gilbert meyakinkan polisi bahwa pasti akan merawat saudaranya dengan baik. Tidak akan ada kali sama berikutnya. Kekacauan ini semua terlihat oleh Becky yang berdiri di kejauhan. Setelah pulang ke rumah, ibu mereka patah hati dan memeluk Arnie. Wanita ini adalah orang gemuk dengan berat 600 kg. 17 tahun sebelum lahir Arnie. Setelah mengetahui bahwa Arnie adalah anak cacat, ayahnya gantung diri tepat setelah itu. Sejak saat itu, si ibu ini seperti orang yang berbeda. Mulai tak henti-hentinya menelan makanan. Selain itu, dia sudah 8 tahun. Belum pernah melangkah keluar dari rumah ini. Bahkan saat makan, seluruh keluarga bawa meja makan di depannya untuk makan. Setiap hari setelah makan, ibu terus berbaring di sofa hari demi hari. Di malam hari Gilbert akan memandikan adik laki-lakinya. Setelah mandi, bawa adik kembali ke kamarnya, tutupi dia dengan selimut, dan bujuk adiknya untuk tidur. Pada titik ini, pekerjaan Gilbert akan dihitung sebagai akhir yang sempurna. Keesokan harinya, Gilbert sedang bekerja. Kemudian gadis dari mobil itu, Becky, memasuki toko. Gilbert langsung tertarik pada Becky.
Dia juga mengendarai mobil kecil untuk membantu gadis ini mengantarkan barang. Dua orang yang kesepian juga mulai meninggalkan kesan mendalam di mata lawan. Saat makan malam, seluruh keluarga duduk untuk berdiskusi tentang makanan pesta ulang tahun Arni. Setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Berbicara dan berbicara, tiba-tiba terjadi pertengkaran. Ibu yang terlalu marah itu berteriak keras. Dia bahkan menendang lantai. Lihatlah wanita gemuk di depan ini. Tak disangka, berat badannya mencapai 600 kg. Saat dia berjalan, bahkan kayu di lantai, semuanya akan mengeluarkan debu kayu. Dia duduk di sofa. Batang kayu ini semakin diambang kehancuran, karena harus menopang beban yang besar. 17 tahun yang lalu, karena suaminya gantung diri, ada serangan serius di hatinya. Sejak saat itu, dia mulai makan makanan dan minuman dengan bebas. Makan dan tidur dilakukan tepat di sofa. Anak-anaknya juga sangat memahami ibu mereka. Dengan perawatan khusus anak-anak, itulah yang membuat ibu ini jadi gendut. Untuk menghindari orang tertawa, dia sudah bertahun-tahun tidak pernah meninggalkan rumah ini. Anak-anak di kota datang ke sini melihat dari jendela dan menertawakannya. Anak sulung memahami situasi dan sengaja mencari teman, membantu memperkuat kayu di bawah lantai. Paparan untuk waktu yang lama membuat Gilbert jatuh cinta dengan gadis anggun ini. Mereka berdua duduk bersama di bawah debu jerami. Pada saat ini Gilbert tiba-tiba teringat itu. Adiknya belum mandi. Jadi dia buru-buru berlari pulang. Dia sudah menyiapkan air mandi untuk adiknya, agar sang adik bisa mandi sendiri. Setelah itu, dia kembali untuk melanjutkan berkencan dengan Becky. Di malam hari setelah kembali ke rumah, Gilbert langsung tertidur. Sampai pagi hari berikutnya, baru menemukan adiknya menghabiskan sepanjang malam di kamar mandi. Arni sangat dingin sehingga dia menggigil. Sejak itu, dia tidak mandi lagi. Terkena gangguan takutan dengan air karena kehadiran Becky. Jadi Gilbert tidak lagi setuju. Permintaan khusus Mrs. Betty Carver juga. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia pergi mencari Becky untuk berkencan. Mereka bermain dengan gembira di tepi danau, berbaring di rumput memikirkan masa depan. Becky bertanya kepada Gilbert apakah dia punya keinginan. Dia mengatakan bahwa dia berharap ibunya bisa lebih kurus, dan adiknya bisa tumbuh lebih cepat, dan adiknya tidak lagi diganggu oleh orang lain. Becky bertanya lagi, apakah dia sendiri tidak menginginkan apa-apa? Gilbert tidak bisa berkata-kata kali ini, karena dia tidak pernah memikirkannya. Apa yang dia inginkan? Semua yang dia lakukan adalah untuk keluarganya. Baru sekarang Gilbert mengetahuinya. Adiknya hilang. Dia mengemudi ke arah mobil polisi. Ternyata adiknya sekali lagi memanjat menara air. Arni dengan senang hati melambai kepada semua orang dari atas. Tapi kali ini, polisi benar-benar tanpa rasa simpati membawa Arni pergi. Setelah ibu mereka tahu, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Keluar dari rumah yang telah menahannya selama bertahun-tahun. Lihatlah wanita seberat 600 kg ini. Tanpa diduga setelah dia masuk ke mobil. Mobil kecil itu juga terbebani olehnya sampai miring ke satu sisi. Ketika harus menahan tekanan yang begitu besar. Setelah pergi ke kantor polisi, ibu langsung pergi ke kantor untuk mencari polisi.
Karena Arni adalah anak cacat, polisi juga takut mendapat masalah. Jadi sudah membiarkan anak itu pulang. Saat seluruh keluarga keluar dari kantor polisi, kemudian menangkap tatapan yang tidak biasa dari orang-orang di kota. Bahkan ada seorang lelaki tua. Keluarkan kamera dan ambil gambar sebagai kenangan. Karena mereka belum pernah bertemu. Betapa gemuknya wanita seperti itu. Sejak hari itu, si ibu mulai menjadi semakin tidak banyak bicara. Tidak akan lama lagi sampai ulang tahun Arni yang ke-18. Tapi karena dia terobsesi dengan air, itu sebabnya sudah berhari-hari dia belum mandi. Dan besok adalah hari ulang tahun anak laki-laki itu. Gilbert mengatakan itu tidak peduli apa. Dia harus membuat adik mandi hari ini. Tapi dalam proses mengejar adiknya, Arni membuat kue yang dibuat oleh kakak perempuannya sendiri jatuh ke lantai. Tanpa pilihan lain, Gilbert harus menghabiskan semuanya. Semua tabungannya untuk membeli kue baru. Taruh di lemari es, terus-menerus mengingatkan adiknya bahwa sebelum besok, sama sekali tidak boleh makan. Tapi Arni tidak bisa menahan pesona kuenya. Tidak bisa bertahan lagi. Dia melemparkan Arni ke dalam bak mandi. Tapi Arni tetap saja tidak mau mandi. Ini adalah pertama kalinya Gilbert memukul saudaranya. Dia sangat menyesali. Arni yang terluka lari ke rumah Becky. Di bawah dorongan Becky, Arni melompat ke danau. Akhirnya, dia tidak lagi takut air. Ketika Gilbert sampai rumah mobil Becky, adik ini sudah dijemput oleh kakak perempuannya. Jadi Gilbert menceritakan pada Becky tentang ketidakberdayaannya terhadap kehidupan. Mereka berdua juga ada di rumah mobil ini. Habiskan malam penuh kenangan indah. Dan keesokan harinya adalah hari ulang tahun Arni yang ke-18. Gilbert menemukan saudaranya dan meminta maaf padanya. Kedua bersaudara itu akrab seperti biasanya. Becky juga pergi ke pesta ulang tahun Arni. Juga membawa hadiah ulang tahun untuk diberikan padanya. Gilbert juga membawa Becky untuk mengunjungi ibu kandungnya. Melihat anak-anak, mereka semua telah tumbuh kuat. Akhirnya, ibu bisa melepaskan segalanya. Dia berbaring di tempat tidur dengan susah payah. Ini adalah pertama kalinya dia berbaring di tempat tidur. Untuk tidur selama bertahun. Tapi ketika Arni berlari ke kamar untuk mencari ibunya, dia tidak bisa membangunkan ibunya. Ibu-ibu, bangun. Apakah ibu berpura-pura? Bu, bangun. Bu, tolong jangan lakukan itu. Jangan. Jangan, Bu. Jadi, pada hari ulang tahun Arni yang ke-18, ibu telah benar-benar meninggalkan mereka. Tapi karena tubuh ibu terlalu besar, jadi anak-anak tidak tahu harus berbuat apa. Gilbert patah hati. Pergi ke ruang bawah tanah tempat ayahnya gantung diri. Untuk melepaskan semua kemarahan yang telah ditekan di hatinya selama bertahun-tahun. Mulai saat ini dia memutuskan, biarkan jenazah ibu bersama rumah ini. Selamanya bersama. Selamanya tidak pernah diejek oleh orang luar. Mereka membakar satu-satunya rumah mereka. Api ini tidak hanya membawa ibu mereka dengan rumah,
tetapi juga membawa ejekan yang diberikan penduduk kota. Membawa sekeluarga yang telah tertawan. Hampir lebih dari 10 tahun di penjara ini. Tidak lama kemudian kakak perempuan dan adik lulus ujian masuk universitas. Dan Gilbert dan adik laki-lakinya. Mereka duduk bersama di mobil Becky. Mulai menjelajahi bersama langit dan ujung bumi. Menganggap laut sebagai rumah. Sejak itu mereka melakukan perjalanan hidup yang aneh. Dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Maka kamu harus percaya itu. Akan ada hari. Pasti akan ada masa depan yang menjadi milikmu. Inilah akhir dari film. Saya Hippo. Sampai jumpa.